Oke, halo guys, welcome back again to Sunstop 11. Gimana kabar kalian abang-abangku? Semoga sehat selalu, semoga rezekinya semakin lancar dan main top 11-nya semakin GG. Oke guys, dalam video kali ini Bang Sans mau ngebahas tentang negosiasi pemain ya guys ya. Seperti yang kalian lihat di sini, sekarang Bang Sans lagi ada di menu transfer. Nah, di menu transfer itu kita itu diberi 4 menu ya guys ya. Pertama, di lelang ini tentu saja kita bisa beli pemain kapanpun ya guys ya. Namun tentunya dalam lelang ini mutu pemain itu dibatas maksimal 99% dan paling kecil itu adalah 40% ya guys ya. Nah, di dalam lelang kita itu nggak memerlukan akun satu server ya guys ya. Atau misalkan kita itu wajib menemukan tim yang satu server, itu nggak perlu guys. Kita itu bisa langsung beli pemain dari tim manapun. Oke, lanjut ke menu yang kedua, yaitu memandu bakat guys. Nah, dalam memandu bakat ini kita itu bisa membeli pemain secara instan ya guys ya, tentunya dengan mutu yang sudah bagus. Nah, contohnya di sini misalkan ini harganya 89 token guys dengan mutu 116%. Tentu saja ini sangat worth it untuk dibeli apabila sebagai pelengkap, tapi tentunya kalian harus nyiapin token ya guys ya. Paling banyak itu 89 token dan paling sedikit itu 39 token. Oke, selanjutnya di menu negosiasi kita itu bisa banget membeli pemain dari tim atau akun yang seserver dengan tim kita ya guys ya. Nah, masalahnya di top 11 itu enggak semua akun itu satu server. Nanti Bang Sans bakalan ngasih triknya gimana caranya mengetahui suatu akun itu satu server. Oke, di sini Bang Sans sudah membuka contoh salah satu pemain dengan posisi DR namanya si Mihai Lonescu ya guys ya. Kita di sini bisa menawar dia guys, tentunya dengan harga dan jumlah token yang bisa kita tentukan sendiri. Tentunya semakin banyak token yang ditawarkan, maka semakin besar kesempatan manajer lain untuk melepas pemainnya ya guys ya. Kalau kalian beruntung, meskipun kalian nawar dengan 0 token, kalau manajernya ngasih, maka kalian bisa mendapatkan pemain tersebut. Oke, di menu keempat ada asisten ya guys ya. Nah, di sini biasanya dalam sehari sekali atau misalkan 2 hari sekali itu ada reset guys. Jadi kalian bisa langsung membeli pemain dari asisten. Tentunya di sini kita bisa beli pemain dengan menggunakan token atau misalkan uang sama token. Jumlah tokennya ada yang banyak, ada yang sedikit, tergantung mutu pemain ya guys ya. Nah, dalam video ini Bang Sans kan mau ngebahas tentang beli pemain dari negosiasi ya guys ya. Simpelnya kita tinggal pergi saja ke menu transfer guys ya. Lalu kita tinggal buka negosiasi. Tapi untuk menu negosiasi ini dibukanya sekitar 7 hari sebelum akhir season atau di week 4 ya guys ya. Dan seperti yang kalian lihat di sini, jendela negosiasinya akan ditutup dalam 1 hari 10 jam 59 menit. Artinya kalau udah lewat dari itu, kita udah nggak bisa beli pemain dengan cara negosiasi. Nah, untuk beli pemain dengan cara negosiasi, kita itu nggak harus selalu masuk ke menu transfer guys. Kita itu bisa ngecek di teman ya guys ya. Tapi tentunya teman kalian itu harus satu server. Akun satu server itu kalau nggak salah perbedaan levelnya mentoknya itu sampai 5 level guys. Contohnya kalau misalkan kalian level 40, maka akun lain yang levelnya 45 itu masih bisa negosiasi dengan catatan harus satu server. Kalau ke bawah artinya di level 35 itu masih juga bisa dinegosiasi. Hanya saja dengan catatan harus juga satu server. Nah, ketika kalian membeli pemain dengan menggunakan metode negosiasi guys ya, maka penurunan mutu 20% itu tetap berlaku apabila level tim yang kita ajak negosiasi itu lebih tinggi. Contohnya nih, level tim Bang Sans yaitu adalah 42. Lalu misalkan Bang Sans beli pemain dari tim yang levelnya 43 ya guys ya. Nah, maka misalkan di sini Bang Sans contohkan ada MC nih, namanya si Fisher. Mutunya itu 92 guys ya. Nah, kalau misalkan Bang Sans beli di negosiasi, lalu ketika dia itu berhasil Bang Sans beli dan masuk ke tim Bang Sans, maka mutunya itu akan turun sebanyak 20%. Artinya dia mutunya bakalan jadi 72%. Begitupun dengan nilai atributnya ya guys ya. Misalkan di sini atribut kekuatannya itu adalah 63. Nah, dia nanti ketika masuk ke tim Bang Sans dia itu bakalan turun menjadi 43%. Itu untuk penurunan satu level ya guys ya. Kalau misalkan levelnya 44,
itu artinya pemain itu bakalan turun 40%. Begitupun seterusnya guys ya, sampai perbedaan levelnya itu 5. Nah, untuk menemukan tim yang satu server dengan tim kita ya guys ya, itu cukup mudah. Kalau dulu kita itu bisa ngecek di liga ya guys ya. Kadang di liga itu kita itu bisa langsung ketemu sama tim yang satu server. Contohnya di sini misalkan Bang Sans akan coba buka klub Myanmar guys. Nah, Bang Sans cek ya timnya misalkan di sini. Nah, kalau misalkan ini dulu itu di liga itu biasanya selalu satu server guys. Nah, kalau sekarang tuh udah di mix ya. Ada yang satu server, ada juga yang enggak seserver. Nah, contohnya ini enggak seserver guys. Jadi kalau yang seserver itu otomatis ketika kita buka pasukan, lalu misalkan Bang Sans klik pemainnya, maka dia itu bakalan langsung bisa ditawar ya guys ya. Kalau misalkan jendela negosiasinya lagi dibuka. Tapi kalau misalkan enggak seserver, maka akan ada tulisan seperti ini guys. Pemain ini tidak memenuhi syarat untuk ditransfer. Nah, saran Bang Sans, kalau kalian mau cari tim yang seserver dengan kalian, maka kalian bukalah Liga Champion, guys. Kalian langsung aja pergi ke grup ya, guys ya. Nah, di sini kan ada 4 tim, guys ya. Nah, Bang Sans akan coba tim pertama. Apakah dia satu server dengan Bang Sans? Mari kita coba ya. Oke, dia itu langsung satu server, guys. Jadi ini bisa ditawar ya, guys ya. Artinya pemainnya bisa dibeli sama Bang Sans. Oke, kita cek tim yang kedua guys, yaitu Real Madrid. Oke, di sini pemainnya nggak ada yang bisa Bang Sans tawar ya guys ya, karena batas penawaran pemain itu mutunya itu adalah 99% untuk satu level ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian nawar pemain yang mutunya 120% atau misalkan 100% itu udah nggak bisa guys. Jadi maksimalnya itu adalah 99%. Tapi karena tim ini adalah satu grup sama Bang Sans di Liga Champions, maka dipastikan dia itu satu server sama Bang Sans guys. Lalu kita bakalan coba ke klub yang ketiga, yaitu namanya klub 38503 ya guys ya. Di sini Bang Sans akan coba buka pemainnya dan mencoba membuka penawaran. Oke, di sini Bang Sans menemukan satu pemain MC guys. Nah, di sini dia itu mutunya 84% dan lihat penawaran. Artinya pemain ini bisa Bang Sans negosiasi atau bisa Bang Sans beli dengan cara negosiasi. Nah, jadi tipsnya buat kalian, kalau misalkan kalian nyari tim yang seserver, kalian coba cek di Liga Champions ya guys ya. Oke guys, di sini Bang Sans akan mencoba mencontohkan gimana caranya beli pemain dengan metode negosiasi ya guys ya. Tentunya tidak melewati menu transfer. Karena kalau misalkan menggunakan menu transfer, maka di sini udah jelas banget ya guys ya, pemainnya cuman itu aja yang bisa dibeli. Seperti kalian lihat di sini, kalau misalkan Bang Sans mau beli kiper, maka mutunya itu adalah 99%. Tapi sayangnya dia itu nggak punya gaya main guys. Jadi pilihannya itu nggak banyak ya guys ya, kalau misalkan kita beli pemain di negosiasi pada menu transfer. Nah, di sini Bang Sans akan contohkan sama kalian gimana caranya beli pemain dari tim yang satu server dengan kita. Oke, di sini Bang Sans banyak banget tim yang satu server dengan Bang Sans. Ini sengaja Bang Sans add biar Bang Sans gampang beli pemain. Oke, di sini Bang Sans akan coba cari tim yang levelnya lebih rendah dari Bang Sans. Oke, di sini Bang Sans sudah menemukan satu tim namanya Real Valladolid ya guys ya. Bang Sans akan coba buka pasukannya. Oke, di sini pasukannya bagus-bagus ya guys ya. Di sini usianya masih muda-muda. Lalu ada juga gaya main guys. Nah, ini sangat cocok banget untuk dibeli. Contohnya misalkan back ini guys ya. Back ini punya gaya main pengolah bola ya guys ya. Dan ini sangat cocok banget untuk dibeli. Jadi triknya buat kalian, kalau misalkan nyari pemain dengan negosiasi, jangan tanggung guys ya. Jadi kalian cari pemain yang usianya masih muda, punya gaya main, lalu punya keahlian khusus. Kalau bisa, cari juga yang punya keahlian khususnya 2. Oke guys, di sini Bang Sans sudah menemukan satu pemain yang cocok banget buat Bang Sans, yaitu Silasa Akobia ya guys ya. Dia itu usianya 18 tahun, berat badannya 90 kilo dan tinggi badannya 195 cm. Bang Sans suka banget sama striker yang tinggi badannya itu menjulang ya guys ya. Nah, ini bisa ditawar dan mutunya itu 40% ya guys ya. Striker ini akan Bang Sans proyeksikan untuk 2 musim ke depan ya guys ya. Jadi ketika usia dia 20, maka Bang Sans baru akan latmil dia. Dengan harapan Bang Sans bisa latih pemain ini menjadi mutan ya guys ya. Lah, kenapa Bang Sans nggak pilih pemain yang ada gaya mainnya? Nah, kebetulan banget guys ya, Bang Sans itu udah punya salah satu hadiah dari event undian mania guys. Nah, bisa kalian lihat di sini, Bang Sans punya satu gaya main acak untuk penyerang ya guys ya. Jadi meskipun Bang Sans beli pemain yang nggak ada gaya mainnya, nanti pemain tersebut bakalan punya gaya main dari hadiah tersebut.
Oke, di sini Bang Sans bakalan coba negosiasi pemain ini ya guys ya. Mudah-mudahan dikasih sama manajer dari Real Valladolid ini. Kita akan lihat penawaran, lalu kita akan coba negosiasi dia dengan harga. Jangan banyak-banyak guys, karena pemain ini mutunya kecil dan nggak punya gaya main juga ya guys ya. Kita akan coba di 5 token saja. Itu 5 token dari kita ya guys ya. Kalau misalkan sama sistem itu jadi 15 token. Seperti kalian lihat di bagian bawah mulai menawar dengan 15 token. Oke, di sini kita langsung aja mulai menawar guys. Oke, di sini kita harus nunggu 24 jam ya guys ya. Kalau misalkan itu nggak di ACC sama manajernya. Tapi kalau misalkan di ACC jarak 1 menit atau 2 menit setelah kita negosiasi, maka kita bisa langsung dapetin pemainnya guys. Oke, sekarang Bang Sans juga akan cari pemain yang punya 2 keahlian khusus ya guys ya. Oke, di atas tim Real Valladolid di sini ada tim Manchester United guys. Di sini logonya yang hadiah 14 tahun top 11. Nah, di sini Bang Sans akan coba buka timnya guys. Nah, kebetulan tim Manchester United ini punya banyak pemain yang memiliki 2 keahlian khusus ya guys ya. Dan di sini Bang Sans akan cari dulu. Tentunya Bang Sans tetap mengutamakan cari pemain yang punya 2 gaya main, lalu usianya masih muda dan tentunya mutunya minimal 40% guys. Oke guys, jadi di sini Bang Sans akan coba menawar si Peter Rada ya guys ya. Dia itu berat badannya 82 kilo, lalu tinggi badannya 187, 2 kakinya aktif guys ya. Tapi itu nggak terlalu penting. Yang penting di sini itu dia itu punya 2 keahlian khusus ya guys ya. Dan di sini Bang Sans akan coba melakukan penawaran, tentunya dengan harga yang sedikit lebih banyak lagi dari negosiasi yang pertama ya guys ya. Di negosiasi pertama Bang Sans menghabiskan 5 token. Lalu di sini Bang Sans akan coba menggunakan 10 token ya guys ya. Wow, di sini Bang Sans mencoba menawar dengan 10 token tapi jadinya adalah 27 token ya, sesuai sistem dari negosiasi ini ya guys ya. Apakah dengan harga 27 token ini worth it untuk pemain ini? Tentu saja sangat worth it ya guys ya. Kalian bayangin mutunya 96, dia punya 2 keahlian khusus ya guys ya. Lalu di sini dia itu punya gaya main stopper. Terlebih lagi, back ini nggak akan Bang Sans up sama sekali mutunya karena Bang Sans selalu bikin back minus ya guys ya. Kalau misalkan kalian belum paham back minus, silahkan tonton videonya di channel Bang Sans. Oke guys, jadi kita bakalan langsung tawar aja pemain ini, mudah-mudahan diberikan sama manajernya ya guys ya. Oke guys, di sini Bang Sans sudah selesai melakukan penawaran pada si Peter Rada. Semoga saja manajernya ngasih ya guys ya sama Bang Sans. Oke guys, dalam video kali ini Bang Sans itu udah mencontohkan 2 kali beli pemain dengan cara negosiasi melalui tim secara langsung guys ya. Jadi nggak melalui menu transfer dan negosiasi di sini. Seperti yang kalian lihat di sini, Bang Sans itu udah melakukan 2 negosiasi dan 2 pemain ini nggak ada di Leeds ini sama sekali ya guys ya. Itu artinya kalau misalkan kita melakukan pencarian pemain dengan metode yang Bang Sans lakukan seperti tadi, maka kalian itu bakalan punya opsi banyak banget dalam memilih pemain. Nah, ingat juga, semakin banyak token yang kalian tawarkan, maka kesempatan manajer lain untuk nge-ACC negosiasi kalian itu sangat besar guys. Dan jika semakin kecil tawaran token yang kalian berikan, maka kemungkinan untuk di ACC-nya sangat kecil ya guys ya. Bayangin aja kalian itu nawar pemain 0 token ya guys ya, tapi pemainnya punya 2 keahlian khusus, mutunya 99%. Kalau manajernya waras, itu nggak mungkin dikasih ya guys ya. Nah, kalau misalkan kalian pengen beli pemain dengan 0 token, maka Bang Sans sarankan sama kalian bikinlah akun yang 1 server. Tapi belakangan ini Bang Sans udah nyoba bikin akun 1 server. Rasanya cukup sulit, beda sama seperti dulu guys. Jadi saran Bang Sans, kalau misalkan kalian punya teman manajer top 11 yang kebetulan akunnya 1 server sama kalian, ya kalian tinggal beli aja akunnya guys ya. Banyak banget keuntungan yang bisa kalian dapatkan kalau misalkan kalian punya akun yang 1 server. Tapi untuk keuntungan dan kekurangannya nggak akan Bang Sans bahas di sini. Karena kalau misalkan dibahas di sini nanti bakalan kepanjangan ya guys ya. Jadi mungkin nanti Bang Sans akan buat videonya secara khusus apa kelebihan dan kekurangan memiliki akun 1 server. Oke guys, untuk video pembahasan cara beli pemain dengan metode negosiasi ini, Bang Sans rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian mengerti. Dan mudah-mudahan dengan video ini abang-abang terbantu dalam membeli pemain dengan metode negosiasi.
Oke, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Yang terpenting, jangan lupa subscribe channel Sunstop 11 biar semakin besar, biar semakin dikenal, dan semakin bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau misalkan kalian mau join grup WA Sunstop 11, silahkan klik tautan di deskripsi. See you di next video guys. Salam Top 11.